Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Alfia Nurfadiah dan teman saya Arianto Wibowo, Destian Syaumi, dan Herdiansyah Arif Yusuf. Untuk tugas ini, kami membawa pembangunan proyek gedung magister dan doktor FSM Universitas Diponegoro Semarang. Alasan kami memilih gedung program magister dan doktor Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro karena kami ingin mengetahui bagaimana proses gedung itu dibangun dari mulai proses perencanaan hingga pengerjaan proyek tersebut, serta material apa saja yang digunakan dalam pembangunan gedung ini. Gedung Magister dan Doktor FSM Undip terdiri dari 6 lantai. Adapun rencana peruntukan gedung tersebut antara lain, lantai pertama digunakan untuk perpustakaan, lantai kedua digunakan untuk ruang kapolri, lantai ketiga digunakan untuk ruang dosen, lantai keempat digunakan untuk ruang kuliah, lantai kelima digunakan untuk lab komputer dan lab analisa, dan lantai keenam digunakan untuk ruang serbaguna. Data-data proyek yang pertama yaitu data pihak terkait, di mana owner atau pemilik dari proyek ini yaitu Universitas Diponegoro Semarang. Konsultan perencananya yaitu PT Pola Dwipa, dan untuk konsultan pengawasnya yaitu PT Aretas, dan kontraktornya yaitu PT Makro Albana. Yang kedua ada data proyek, di mana nama proyek ini yaitu pembangunan gedung magister dan dokter FSM Undip dengan alamat di Jalan Profesor Sudarto SH, Tembalang, Kota Semarang, tepatnya di Kompleks Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang. Awal pengerjaan proyek ini yaitu pada tanggal 9 Juli 2018 dengan lama pengerjaan 240 hari. Berikut adalah detail gambar dari peta lokasi proyek dan juga kondisi lingkungan proyek. Dan untuk lama jam kerjanya yaitu pada pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Dengan nilai kontrak Rp 29.634.350.000 dengan sumber dana dari RKAT Universitas Diponegoro. Data teknisnya yaitu luas tanah kurang lebih 667,887 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 3069,36 meter persegi dengan jumlah lantai sebanyak 6 lantai. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa kita sebut dengan K3. Nah, K3 ini mencakup alat-alat pelindung diri, yaitu seperti safety helmet, kemudian ada masker, lalu ada safety belt. Kemudian ada penutup telinga, lalu pelindung wajah, kemudian kacamata pengaman, dan ada juga safety shoes. Berikutnya, struktural bawah bangunan. Struktur bawah suatu bangunan mencakup fondasi. Sebelum merencanakan fondasi, perlu dilakukan proses penyelidikan tanah, seperti Cone Penetration Test atau CPT, dan Standard Penetration Test atau SPT terlebih dahulu. Untuk gedung Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro ini menggunakan pondasi sumuran dengan kedalaman serta diameter yang bervariasi. Berikut ini merupakan potongan dari pondasi sumuran tersebut. Berikut ini dapat kita lihat denah pondasi dari bangunan tersebut. Berikutnya kita lanjut ke struktur atap. Untuk struktur atap, gedung Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro ini menggunakan profil baja IWF 250 x 125 × 6 × 9.
struktural yang menerima dan meneruskan beban dari balok ke kolom di bawahnya hingga ke tanah melalui pondasi. Pekerjaan kolom pada gedung program Magister dan Dokter Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dilakukan sesuai denah kolom pada gambar rencana. Contoh gambar denah kolom untuk lantai dasar dapat dilihat pada gambar di samping. Pada gedung ini, lantai 1 sampai 3 menggunakan dimensi kolom struktur 100 cm x 100 cm. Sedangkan pada lantai 4 sampai 6 menggunakan dimensi kolom struktur 80 cm dikali 80 cm. Langkah-langkah pengerjaan kolom pada proyek pembangunan gedung Magister dan Dokter Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Yang pertama yaitu pekerjaan marking kolom, yaitu pekerjaan menentukan letak as kolom di mana kolom berdiri. Tujuan dari pekerjaan marking kolom adalah supaya kolom berdiri tegak, tidak miring, dan tidak terjadi perubahan as kolom. Yang kedua yaitu fabrikasi dan pemasangan tulangan kolom. Sebelum pemasangan tulangan kolom yang dilakukan terlebih dahulu adalah fabrikasi tulangan kolom. Fabrikasi tulangan kolom adalah di mana tulangan dipotong, dibengkokkan, dan dirakit sesuai rencana. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemasangan backisting kolom. Backisting kolom merupakan cetakan yang dipasang sebelum pengecoran kolom sampai beton kolom mengering. Yang keempat, pengecoran kolom. Setelah pemasangan backisting selesai, berikutnya ialah proses pengecoran dengan menggunakan beton ready mix dengan mutu K300. Selama proses pengecoran berlangsung, digunakan sebuah konkrit vibrator agar hasil pengecoran lebih merata. Vibrator digunakan tiap 2 menit sekali untuk menghindari terjadinya segregasi pada agregat. Pengecoran kolom dihentikan ketika sudah mencapai titik bawah balok. Gambar di bawah merupakan gambar uji silam tes kolom di lapangan dan gambar pengambilan benda uji. Yang kelima yaitu pembongkaran backisting kolom. Untuk pengecoran selanjutnya dengan ukuran kolom yang sama, backisting dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, setelah selesai pengecoran, pelepasan backisting tidak perlu dibongkar semua, melainkan cukup dikendorkan sedikit, kemudian diangkat menggunakan mobil kren. Pada proyek ini, pelepasan backisting kolom dilakukan setelah 1 hari dari waktu pengecoran terakhir. Untuk hasil pengecoran kolom dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Balok. Balok merupakan bagian dari struktural bangunan yang bersifat kaku yang juga berfungsi untuk mendukung beban vertikal di atasnya, yaitu berat balok sendiri, berat pelat lantai, berat dinding dan beban hidup, dan juga mendukung beban horizontal berupa beban gempa dan tekanan angin. Kemudian menyalurkan beban-beban tersebut ke kolom. Pekerjaan balok pada gedung program Magister dan Dokter Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dilakukan sesuai denah balok pada gambar rencana. Contoh gambar denah balok untuk lantai 2 dapat dilihat pada gambar. Perencanaan balok pada proyek ini memiliki 20 tipe. Masing-masing tipe mempunyai ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan beban yang dipikul. Selanjutnya, untuk tahap-tahap pekerjaan balok di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasangan perancah atau scaffolding, yang merupakan komponen yang memikul backisting balok. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Yang kedua, pemasangan backisting balok. Setelah perancah terpasang dan diatur ketinggiannya, kemudian diletakkan balok suri-suri di atas balok gelagar. Setelah itu, baru dilakukan pemasangan backisting balok, kemudian dikunci dengan siku yang terpasang di atas suri-suri. Seperti pada gambar di bawah ini yaitu pemasangan backisting balok. Dan yang ketiga, fabrikasi dan pemasangan tulangan balok. Sebelum pemasangan tulangan balok, maka yang pertama kali dilakukan adalah fabrikasi tulangan balok. Fabrikasi biasanya dilakukan di tempat tersendiri di lapangan khusus untuk fabrikasi tulangan. Seperti pada gambar di bawah ini yaitu menunjukkan pemasangan tulangan balok. Material bangunan. 1. Air. Air yang digunakan dalam proyek ini berasal dari sumur yang dipompa sekitar lingkungan proyek. 2.
agregat halus atau pasir. Pasir yang digunakan pada proyek ini menggunakan pasir muntilan dan sudah terbebas dari tanah liat maupun kotoran lainnya. 3. Agregat kasar atau kerikil. Agregat kasar untuk beton adalah agregat berupa kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu dan mempunyai ukuran butir antara 5-40 mm. 4. Semen. Semen yang digunakan dalam proyek ini yaitu jenis semen PCC atau Portland Composite Cement dengan merek semen Gresik berat bersih 40 kg per sak. 5 adalah perekat batu ringan. Pada proyek ini menggunakan bahan perekat bata ringan merek Just Do It. 6. Semen instan. Pada proyek ini menggunakan semen instan merek Just Do It. Yang ke-7 adalah baja tulangan. Baja tulangan yang digunakan pada proyek berupa pekerjaan penulangan pada pile cap, tie beam, kolom, core wall, balok, plat lantai, dan tangga. Kedelapan, lem beton. Lem beton yang digunakan pada proyek ini menggunakan merek Lemkrat TG300. Kesembilan, concentrate pipe. Pada proyek ini menggunakan pondasi sumuran sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan pipa beton atau concentrate pipe. Mengingat bahan baku pembuatan pondasi sumuran adalah beton percetak atau beton bertulang yang berbentuk pipa silinder. Yang ke-10 adalah bekisting plywood. Pada proyek ini digunakan jenis bekisting plywood. Bekisting plywood pada proyek ini digunakan untuk pekerjaan struktur balok, plat lantai, dan tangga. 11. Beton decking. Beton decking atau sering disebut tahu beton adalah beton yang dibentuk sesuai ukuran selimut beton dan perencanaan. Beton decking pada proyek ini dibuat dari campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1:2. 12. Kawat benrat. Kawat benrat yang digunakan pada proyek pembangunan gedung ini merupakan kawat dengan diameter 1 mm. 13. Beton ready mix. Beton ready mix yang digunakan pada proyek pembangunan gedung ini menggunakan beton ready mix yang dipesan dari PT Holcim Indonesia. 14. Retarder beton. Retarder beton pada proyek ini menggunakan plastimen PZ. Pada penggunaan plastimen PZ bergantung pada jenis semen dan agregat halus. Ke-15. Wire mesh. Pada proyek pembangunan gedung ini, wire mesh digunakan untuk pengganti tulangan pada plat lantai, terutama pada lantai dasar. 16. Floor hardener. Floor hardener adalah material yang digunakan sebagai pengeras untuk memberikan lantai beton yang kuat dan licin. 17. Besi hollow. Pada proyek ini, besi hollow digunakan untuk pembekistingan kolom. 18. Bata ringan. Pada proyek pembangunan gedung Magister dan Dokter Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro ini menggunakan bata ringan Hebel dengan ukuran 60 cm x 20 cm x 10 cm. 19. Kabel tray. Kabel tray digunakan sebagai alternatif wiring atau conduit sistem terbuka. Hal ini selain memberikan tambahan perlindungan kepada instalasi kabel, juga mempermudah dalam pemeliharaannya. Tangga. Struktur tangga terdiri dari 1. Anak tangga, 2. Ibu tangga, 3. bordes. Untuk struktur tangga pada proyek ini terdiri dari 2 tipe tangga, yaitu tangga utama dan tangga darurat, di mana struktur tangga utama ini berbentuk U dengan lebar 145 cm dengan untread 30 cm dan off-tread 17 cm. Sedangkan untuk tangga darurat terletak di samping lift. Ini juga ada gambar mengenai keyplan tangganya. Lalu ini gambar pemasangan bekistingan tangga, penulangan tangga, dan pembongkaran bekisting tangga. Plat lantai. Plat lantai merupakan lantai yang tidak terletak di atas tanah secara langsung, yang menggunakan bidang horizontal yang membatasi antara lantai yang satu dengan yang lainnya. Plat lantai berfungsi sebagai penyangga beban-beban di atasnya, yaitu berat plat lantai sendiri, berat spesi,
keramik, dan beban hidup, kemudian menyalurkannya ke balok di bawahnya. Lalu ini ada gambar pemasangan bekisting plat lantai. Juga ada gambar pemasangan tulangan pada plat lantai, pengecoran plat lantai dan balok, dan perataan permukaan plat lantai.